Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninengah Egi Febriani, NIM D11818053. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 25. Untuk pengertian dari analisis regresi linear berganda adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional sebuah variabel tidak bebas atau dependent variable dengan dua atau lebih variabel bebas. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain: pertama, data interval atau rasio. Skala data semua variabel, terutama variabel terikat, adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, cukup kita pastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio. Yang kedua, linearitas. Variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi. Dengan kurva estimasi, kita bisa menentukan ada hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai p-value linearitas. Jika p-value kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara prediktor dan responsif. Yang ketiga yaitu normalitas residual. Residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Dalam hal ini, Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah Y hasil persamaan regresi yang dibuat. Dengan demikian, residual dibangun dengan rumus Y kurang Y prediksi. Asumsi normalitas pada regresi linear adalah pada residualnya, bukan pada data per variabelnya. Yang keempat, non-outlier. Outlier disebut dengan data pencilan atau data yang nilainya ekstrim atau lain daripada yang lainnya. Batasan outlier tidak bisa dilihat dari nilai absolute student-tacit residual. Jika absolute student-tacit residual lebih dari 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud menjadi outlier. Yang kelima yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi saat varians dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, varians dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Yang keenam yaitu non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan saat terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model. Dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi linear berganda lebih dari 0,8. Beberapa pakar menggunakan batasan dari lebih dari 0,9. Oke, langsung saja saya akan mempraktekannya. Kita buka aplikasi Excel. Di sini terdapat beberapa data. Yang pertama yaitu motivasi belajar X1, minat belajar X2, prestasi Y. Kita copy data tersebut. Lalu kita pindahkan di aplikasi SPSS. Nah, jika datanya telah tercopy, kita klik variable view, lalu kita ubah kolom pertama pada tabel name. Kita ubah menjadi X1, kemudian di kolom kedua menjadi X2, di kolom ketiga menjadi Y. Dan di kolom label kita ubah menjadi motivasi belajar. Di kolom kedua kita ubah menjadi minat belajar. Di kolom ketiga kita ubah menjadi prestasi. Setelah tabel name dan tabel label telah terubah, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kita cari regression, kemudian kita klik linear.
Untuk prestasi variabel Y kita pindahkan di dependen, dan untuk X1 dan X2 kita pindahkan di independen. Lalu untuk statistiknya kita checklist pada model fit, kemudian regressionnya kita checklist pada estimate. Lalu kita continue. Untuk metodenya kita enter, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil dari output analisisnya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, yang pertama kita melihat nilai signifikansi atau SIG-nya. Nilai signifikansi motivasi belajar adalah 0,395 atau lebih besar dari 0,05, atau dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara motivasi belajar X1 terhadap prestasi Y. Untuk uji kedua, kita mengetahui apa ada pengaruh antara nilai minat belajar X2 terhadap nilai prestasi Y. Berdasarkan nilai signifikansinya, untuk minat belajar yaitu 0,06 atau lebih kecil dari 0,05, atau dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh antara minat belajar terhadap prestasi Y. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel. T tabel nilainya 2,262. Untuk membandingkan nilai T hitung terhadap T tabel, berdasarkan nilai T hitung dari variabel minat belajar yaitu 3,567. Karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,262, maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi Y. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari analisis tadi dapat disimpulkan bahwa variabel minat belajar X2 memiliki pengaruh yang kuat dan searah terhadap variabel prestasi Y, yang dimana artinya jika variabel minat belajar mengalami peningkatan, maka variabel prestasi Y juga mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang analisis regresi linear berganda. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.